untuk menuntun kami pada kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat suara berkat firman. Bagi kami semua berikan sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita baca ayat 1 sampai 14, baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, masih pada saat-saat kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi dia mati 3 hari kemudian bangkit. Nah, saya jelaskan dulu lagi 3 hari ya. Karena aliran-aliran sesat itu menyeru, baik di YouTube, di TikTok. Mereka bilang Yesus itu bukan 3 hari, 2 hari saja. Matinya Jumat, Sabtu Minggu sudah bangkit kan? Berarti berapa hari? 2 hari. Nah, ini penjelasannya berhubungan dengan 3 hari. Jadi menurut kalender Yahudi, tradisi Yahudi, sebagian hari dianggap 1 hari. Oke. Nah, Yesus ditangkap jam berapa? Tidak bisa ditangkap. Tangkapnya sudah hari Kamis malam ya. Tapi dia mulai dibawa ke salib itu
Mulai disalib jam berapa? Jam 9 pagi. Kemudian ada gelap gulita jam berapa? Jam 12. Itu sudah disalib. Selama 3 jam gitu. Sampai seruan terakhir Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, sudah selesai semua perjuangannya. Kemudian dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Meninggal dia. Jam 3 meninggal. Jam 3 sore sampai jam 6 sore itu masih hari Jumat. Dianggap satu hari. Itu satu hari. Hari Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 sore. Jam 6 sore Jumat itu disebut hari kedua, hari Sabat. Makanya dia bilang sudah mau Sabat, jadi kasih turun jenazah karena sudah mau Sabat. Jadi Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 itu hari kedua. Jam 6 Sabtu lewat 1 sampai Minggu subuh itu hari ketiga. Itu sebabnya hari ketiga. Tapi teman-teman kita sebagian mereka bilang hari ketiga itu hari Senin. Ya kalau cara perhitungan dalam pikiran kita sekarang. Tapi kalau pada perhitungan lalu yang seperti yang saya jelaskan itu sudah hari yang ketiga. Oke. Setelah 3 hari Tuhan Yesus dia harus menampakkan diri sebagai bukti bahwa dia bangkit. Hari pertama dia menampakkan diri pada hari Minggu subuh itu kepada siapa? Ini penghargaan luar biasa kepada perempuan. Perempuan itu namanya Maria Magdalena. Itu luar biasa, ya. Yohanes pasal yang ke-20. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Awalnya Maria tidak kenal dia, ya. Maria tidak kenal dia dan dia bilang dia pikir penjaga taman atau penunggu taman di situ. Kalau kamu yang simpan atau kamu ambil, tolong kasih tunjuk di mana jenazahnya. Karena pagi-pagi perempuan, memang ada beberapa perempuan di dalam Injil Lukas mengatakan mungkin apakah Maria Magdalena duluan, tapi cerita atau narasi di Injil Yohanes dia mau utamakan membicarakan tentang seorang pribadi yang namanya Maria Magdalena, di mana terjadi perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan Maria bertemu dengan Yesus, menampakkan diri. Setelah itu saudara, Yesus bilang beritahu kepada murid-murid. Baru murid-murid dia pergi beritahu kepada murid-murid yang lagi kumpul ketakutan. Dan Tuhan sudah bangkit. Mereka cepat-cepat lari. Nah, Petrus lari, tapi Yohanes menjelaskan Yohanes lebih cepat lari dari Petrus karena Petrus sudah tua. Yohanes masih muda waktu itu. Lari cepat dan duluan. Bertemulah dengan Yesus. Itu penampakan. Kemudian penampakan berikutnya juga pada masih hari yang sama, masih hari Minggu itu. Masih hari yang sama, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di dalam sebuah ruangan. Tapi minus Thomas dan Yudas. Yudas kan sudah gantung diri kan. Minus Thomas. 8 hari kemudian ketemu lagi dengan Thomas. Tapi ada pesan. Pesan begini sebelumnya pada waktu dikubur malaikat bilang, kamu Yesus sudah bangkit dan dia sudah mendahului kamu pergi ke Galilea. Bapak Ibu Saudara, dari Yerusalem, ini kan posisinya di mana? Yerusalem ke Galilea itu jaraknya saya periksa, saya cek jaraknya berapa? Jauh sekali. Saya catat di sini itu ada berapa? 123 km. Kurang lebih 123 km atau 174 mil. Ini bukan pakai mobil. Ini bukan pakai motor. Kemungkinan jalan kaki. Kalau itu mereka pakai keledai. Karena orang-orang kaya saja pakai kuda. Mungkin jalan kaki. 173 kilo dari sini sampai Lansiki. Jalan kaki. Berapa lama? Jauh kan? Nah, disuruh mereka, Yesus sudah duluan mereka pergi ke. Tapi Yesus kan tubuh kemuliaan dia harus sampai. Tapi mereka ini masih tubuh manusia biasa ya. Nah, saya kasih latar belakang itu supaya kita tahu. Karena kita akan mulai di ayat 1 itu nanti sebentar. Supaya tidak salah tafsir. Banyak orang salah tafsir ini atau punya penafsiran yang saya tidak sependapat dengan itu. Baik saudara, kita akan melihat satu tema. Bagaimana Tuhan Yesus ini, dia ketika dia masih hidup sebelum disalibkan, mati dan dibangkitkan, Tuhan Yesus itu dia tidak berubah. Dia tetap sama. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah Tuhan Yesus
tidak berubah. Ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Nah saudara, dalam pelayanannya, dalam kehambaannya, sebelum kebangkitan dan setelah kebangkitan, Yesus dia tidak berubah, dia tetap sama, tidak berubah. Pertanyaannya, saudara, hal-hal apakah yang menyatakan bahwa dalam pelayanan dan kehambaannya Tuhan Yesus tidak berubah? Dan dari pembacaan kita, saya mencatat ada 3 hal yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam kehambaannya tidak berubah terhadap murid-muridnya ya. Mari kita lihat apa yang tidak berubah. Yang pertama, kita perhatikan ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5 dikatakan begini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Mesias. Bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal pertama atau bukti pertama bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dalam pelayanannya sebelum dan sesudah kebangkitan adalah berhubungan dengan hal kepeduliannya. Yesus Kristus sebelum dia mati dalam rangka pelayanan di tengah para muridnya, dia peduli. Setelah dia bangkit, dia juga tetap peduli. Tidak berubah soal kepeduliannya. Artinya, Tuhan Yesus sekalipun dia punya tubuh kebangkitan sudah dimuliakan, dia tetap peduli. Banyak orang sekarang kan begini, waktu masih mencari masa, masih mencari kedudukan, masih ya, aduh kasihan, aduh. Tapi setelah dapat, oh apa kenalnya? Siapa ya? Siapa? Padahal saya pernah suatu saat saya cerita di kantor mana. Saya kan mengajar di STT itu sudah lama sekali toh. Ada mahasiswa. Ini mahasiswa ini secara khusus satu kali dia datang kepada saya dan bilang begini, "Bapak, saya mau dibunuh." Loh, kenapa? Karena ada mahasiswa dulu datang berkhotbah minggu lalu bilang Tuhan Yesus mau datang pada bulan ini. Kemudian mahasiswa itu tidak ada lagi, Yesus pergi ke tempat lain. Nah, itu tempat pelayanan saya, Bapak. Terus dong, jemaat bilang kepada saya, kalau sampai tanggal begini Tuhan Yesus tidak datang, kami bunuh kok. Berbunuh bagaimana saya mau dibunuh? Kalau saya nasihati dia, itu yang lalu mereka ajaran sesat, anak-anak seterusnya. Jadi dia dan saya terus untuk dia, terus sampai dia selesai jadi mahasiswa. Satu kali, sudah lama sekali, saya ketemu di suatu tempat, di kantor itu di tempat, saya ada duduk di satu tempat, kemudian beliau ini lewat. Waktu dia lewat, dia sudah saya. Macam terkenal. Saya dalam hati saya Tuhan tolong. Saya mahasiswa ini firman Tuhan itu sudah masuk kemana ya? Kemana ya firman Tuhan? Lain. Tapi saya berdoa untuk dia. Saya berdoa dan ternyata suatu saat saya ketemu dia orang bilang, "Bapak, dia sudah melayani lagi." Setelah dia jadi PNS dia mau melayani lagi. Padahal dia dulu itu gembala. Oh begitu kan? Dan saya terus berdoa, tapi puji Tuhan, satu saat saya ketemu lagi dia sudah bertobat. Dan saya cerita dia bertobat, dia bertobat jadi gembala lagi, menggembalakan dan mendirikan jemaat. Itu puji Tuhan. Jadi artinya orang bisa bertobat atau bisa bertobat atau bisa kan tidak? Jadi jangan bilang begini, memang dia terbaik, dia tidak percaya dia. Dia bisa diubahkan oleh Tuhan dan dia bisa bertobat. Nah saudara, nah itu yang tidak peduli itu. Sudah awalnya peduli, setelah dimuliakan tidak peduli lagi. Tapi Yesus tidak. Yesus tetap peduli. Saudara-saudara, sebelum kita mulai menyimak apa yang saya katakan tadi, coba kita lihat ayat 1 sampai 3 ini. Dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ini. Kalau kita lihat ayat 14, kita bandingkan ayat 14. Ini penampakan yang ketiga kali. Jadi dia sudah menampakkan yang ketiga kali. Nah, dikatakan bahwa hanya 7 orang di situ ya, ayat 2. Simon Petrus, dia disebut Thomas, Didimus, Nathanael, Thomas yang disebut Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan seterusnya. Termasuk di situ ada Yohanes dan Yakobus, 2 anak-anak Zebedius itu. Nah saudara, mereka mungkin kumpul-kumpul di Galilea ini, dan Petrus bilang begini,
aku mau pergi menangkap ikan. Murid-murid lain bilang, kita ikut. Nah, ada orang mengatakan begini, mereka dalam keadaan galau, mereka dalam keadaan putus asa dan akhirnya kembali kepada masa lalunya. Nah, ini pekerjaan rutin mereka. Pekerjaan rutin mereka itu nelayan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, kamu pergi ke nelayan, kamu pergi ke Galilea, tunggu di Galilea. Dan setelah di Galilea, sambil menunggu Tuhan Yesus, mereka perlu apa? Firman Tuhan bilang, dia tidak bekerja, tidak boleh makan. Dan mereka bekerja. Mereka di pekerjaan mereka semula itu. Mereka memang sudah biasa, tangkap ikan itu sudah biasa. Saya pernah datang dari Manado tahun 97. Kan saya punya jaring, punya perahu di Sowi. Saya pesan jaring, jam 5 pagi saya pergi lihat. Oh, belana. Oh, ada ini ikan 9 ini kacau di jaring. Ya kan? Kemudian sore lagi itu udah biasa seperti itu karena supaya makan ada laut. Dan Petrus dan teman-teman 7 orang ini mereka adalah nelayan yang di danau situ, di danau disebut Tiberias. Sebenarnya namanya ada 3, Tiberias, Genesaret, dan Galilea itu sama. Satu danau yang sama, tapi disebut dengan kalau di sini Tiberias, tergantung di mana mereka berada berdiri. Kalau mereka di posisi sana, berarti pantai Ambahan. Kalau di sana, padahal sama ini Teluk apa ini Doreli sama. Danau Galilea sama. Itu. Nah, saudara-saudara saya kasih tahu itu biasa mereka lakukan. Dan dalam kondisi seperti itu, mereka pergi mencari ikan. Ini nelayan-nelayan profesional, semalam-malaman tidak dapat ikan. Ini waktunya tepat malam, karena malam itu mungkin air bagian atas mungkin lebih hangat daripada bagian bawah atau apa, sehingga ikan-ikan agak dangkal, mereka bisa ambil ikan. Tapi satu malam tidak dapat ikan. Kira-kira orang kalau mencari atau bekerja, kalau kita tidak ada hasil, kalau harus satu malam kita ini tidak dapat apa-apa. Saya pernah mancing dengan satu rombongan orang, pejabat juga. Kita jaring itu panjangnya mungkin 500 meter, panjang sekali, baru tingginya 7 meter. Tapi sebelum jalan dia maki-maki dulu. Baru maki udah begitu kita. Dia bilang, tuh mesti maki supaya dapat ikan. Kata dia maki baru yang punya perahu begini. Kita itu. Nah, kalau tidak maki tidak dapat ikan. Saya kemudian baru sebelum saya menyesal, kamu tidak kasih tahu kalau tukang maki. Saya ikut saudara semalam-malaman, kita mancing buang jaring, ikan yang dapat saya dapat kurano, begini, lumayan banyak sama kita. Tapi dia tidak dapat ikan satupun waktu mancing. Itu jaring besar itu, cuma dapat ikan oci kecil, gitu, gede-gede, juga lupa. 1 ekor, padahal mata itu besar-besar. Ya, sepanjang malam kita kecewa tidak dapat. Saya juga dalam hati bilang, makanya aku maki-maki tapi saya bicara tentang bagaimana galau tidak dapat ikan. Dalam kondisi seperti ini masih jauh, masih 90 meter. Kalau dikatakan ini berapa hasta gitu ya? Ya 90 meter itu, 90 meter. Yesus berteriak dari dalam, anak-anak, kita coba lihat yang depan. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk? Saudara, kita melihat ungkapannya, hai anak-anak. Inilah ungkapan kepedulian di mana Tuhan Yesus dia memposisikan diri sebagai seorang bapa berseru kepada anak-anak, hai anak-anak. Tapi dia belum tahu ini kalau Yesus belum tahu. Dan mereka jawab mungkin dari perahu bilang, terada. Baru Tuhan Yesus bilang begini. Ini dia tidak tahu kalau Tuhan Yesus ya. Tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Dia belum tahu kalau Yesus yang bicara ini. Tapi anehnya mereka taat, mereka lakukan saja. Ada semangat apa? Mungkin selama 3 tahun Tuhan bimbing orang seterlatih didengar-dengar. Ini kan orang-orang keras. Bisa saya Petrus bilang ini, mau kosong. 1 malam kita sudah ini baru kok bilang sebelah kanan lagi kan kiri ke kanan kan. Ini tidak ada. Tapi dong ikut saja. Mari kita lihat ini luar biasa. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebar
dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 4 sampai ayat 5 adalah bentuk kepedulian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berjanji kepada mereka, nanti orang ketemu di Galilea. Dan Tuhan Yesus tidak kasih tahu mau ketemu di mana, tidak kasih tahu. Kapan, tidak dikasih tahu. Tetapi pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, dalam kegalauan mereka, sepanjang malam mereka cari ikan tidak dapat. Di saat yang tepat itulah Yesus menyampaikan, "Hei anak-anak, adakah ikan? Adakah lauk pauk? Tidak ada. Keluarkan jalan semua kanan." Dan mereka lakukan saja dan mereka dapat. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus peduli kepada murid-murid. Saya sudah katakan tadi, mereka ditunggu di Galilea, tidak tentukan tempatnya di mana, waktunya kapan, tetapi di saat yang tepat. Kadang-kadang kita dalam pergumulan persoalan kegalauan, Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita. Saya pada waktu merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita kadang-kadang sudah punya waktu untuk Tuhan. Tuhan, begini caranya. Kalau boleh besok Tuhan. Kadang-kadang kita juga berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh bikin seperti ini. Tapi Tuhan bilang, saya punya cara tersendiri untuk tolong kamu. Saudara, bisa tidak kalau mereka protes? Kenapa tidak mau di sebelah kiri? Tidak. Tuhan punya cara. Apakah Tuhan pakai teropong sama ikan banyak? Tidak, itu kuasanya. Nanti kita akan bahas itu. Saudara saya kasih Tuhan. Kalau kita membutuhkan Tuhan, kita tahu Dia peduli dan kepeduliannya itu berwujud pada sesuai waktunya dan sesuai dengan caranya. Tuhan punya cara. Jangan kita ultimatum, caranya harus begini Tuhan. Kalau tidak ikut cara kita protes. Tuhan, kenapa engkau tidak jawab doa? Tuhan bilang, salah, itu cara yang terbaik. Saya punya cara terbaik untuk kamu. Saya punya cara lebih baik. Itu yang pertama. Apa bukti bahwa Dia tidak berubah? Yang pertama, hal kepedulian. Yang kedua, hal apakah yang menunjukkan Tuhan Yesus tidak berubah? Ayat 6. Di dalam ayat 6 ditegaskan, maka Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu, ayat ini, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Yang kedua, apa yang tidak berubah? Kuasanya. Sebelum Dia bangkit, Dia berkuasa, dan dalam Lukas pasal 6, pasal 5, kalau kita bisa lihat, Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6, ada peristiwa yang sama, hampir sama. Tapi ini peristiwa sebelum mereka dipanggil. Nah, di Yohanes pasal 21 ini peristiwa setelah Yesus bangkit. Coba kita lihat. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama itu. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Kita kembali ke Yohanes 21. Jadi saudara, kita lihat ada perbedaan. Di sini, ketika Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu sebelah kanan, Petrus tidak protes. Kalau di Lukas, dia protes. Dia bilang apa? Semalam-malaman, satu malam kita cari ini. Tapi rupanya mulai ada perubahan, ya. Perubahan sikap dan karakter. Ini ketika ini mereka belum tahu itu kalau Yesus. Tebarkanlah jalamu sebelah kanan, tutukan lagi sebelah kanan, dibuang. Dan di dalam Injil Lukas mengatakan, karena banyak ikan, jalannya mulai koyak. Tapi di Injil Yohanes tidak. Sekalipun banyak ikan, jalannya koyak. Itu perbedaan. Tapi saya tidak membahas itu. Saya membahas tentang kuasanya. Dulu sebelum Yesus mati dan bangkit, Dia berkuasa untuk mengadakan ikan yang banyak di tempat yang sama. Setelah Dia bangkit, Dia mengingatkan bahwa kuasanya tidak berubah. Dulu bisa ada, sekarang bisa. Kuasa Yesus tidak berubah. Kadang-kadang saudara kita berpikir kuasa Yesus itu cuma tempo dulu.
masih waktu dia di dunia ini, tapi tidak berubah sampai sekarang. Kuasanya tidak berubah. Katakan kiri kanan, kuasa Yesus tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita buka Ibrani pasalnya yang ke-13. 13 ayat berapa itu? Siapa yang ketemukan? Nanti dapat sesuatu. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Kuasanya juga tidak berubah. Kalau Yesus bisa tolong atau punya kuasa masa lalu, sampai sekarang dia punya kuasa, sampai selama-lamanya dia berkuasa. Kalau dengan kuasa Yesus orang bisa mengusir setan, sampai sekarang, sampai selama-lamanya dalam nama Yesus, setan-setan ditaklukkan. Atau persoalan pergumulan dan tantangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal apakah yang membuktikan atau menunjukkan bahwa Yesus tidak berubah? Ayat 9 sampai 13 kita sudah baca tadi, ayat 9 sampai 13. Nah, saya baca cepat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya dan ikan dan roti dan seterusnya. Saudara, yang ketiga, hal berkaitan dengan kerendahan hatinya atau kepelayanan. Saya pikir-pikir bahasa Indonesia kepelayanan itu apa? Tapi berhubungan dengan kerendahan hati. Kerendahannya tidak berubah. Dulu sebelum dia mati di kayu salib, pada perjamuan malam, murid-murid duduk, dia membasuh kaki mereka. Setelah itu, saudara, ada perjamuan, dia bagi roti. Sebentar ada perjamuan. Di sini pun setelah dia bangkit, hal yang sama. Memang tidak cuci kaki, tapi dia masih bisa melayani. Dia masih melayani. Ini ada pesan-pesan kepada murid-muridnya. Seolah-olah berkata begini, aku dulu melayani kamu, sampai pelayananmu, sampai kapanpun aku tetap melayani kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 9, coba kita lihat di 9. Ada yang aneh, bukan aneh ya, ada yang hebat di sini ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saya tanya, itu roti dari mana, ikan dari mana? Ya toh? Ikan kan belum bawa ikan tuh. Tuhan Yesus sudah siapkan. Artinya apa? Seolah-olah firman Tuhan bilang begini, tanpa kamu berusaha, Tuhan Yesus akan siapkan. Ya, tanpa kamu menuntut, Yesus sanggup siapkan. Yesus sumber berkat. Begitu ya. Kadang-kadang kita pikir begini, Tuhan bisa kan tidak ya? Ya memang saya pun kadang-kadang Tuhan bisa kan tidak ya. Aduh, apalagi terjepit begini, bagaimana bisa kan? Nah, tapi saudara, ayat yang ke-9, kita lihat ayat 9. Sorry, ayat 10. Ini ada konteks ayat 9. Ayat 10 bilang apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saya tanya, apakah Yesus perlu ikan mereka? Perlu. Dan yang Yesus perlu, dia ingin mengatakan, saya hargai usaha kamu. Kamu sudah berusaha, bawa yang kamu bawa ke sini, yang kamu tangkap bawa ke sini, bawa sedikit bagi ke sini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sanggup pelihara kita, tetapi ketika kita berusaha, kita berupaya, Yesus menghargai apa yang dilakukan. Walaupun dapat ikan itu pun, ingat baik-baik, mereka dapat ikan itu pun karena kuasa Yesus. Tebarkan wajah lalu sebelah kanan dan dapat ikan. Itu kan karena berkat. Artinya Tuhan seolah-olah bilang begini, kalau kamu diberkati sekarang ini, kamu ingat itu karena Tuhan. Dia bilang, saya sudah usaha, saya akan pengusaha, saya akan begini, saya akan tani. Ingat, Tuhan yang membuka berkat bagi kita. Dan coba Bapak Ibu saudara lihat, sikap Petrus itu berubah. Ayat 7, coba lihat. Ini saya mau tekankan. Sama-sama baca ayat 7. 1, 2, 3. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus
mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Masih pikiran kita masih tujuh. Coba perhatikan ayat yang ke 11 tadi. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat. Apa yang dilakukan Petrus ketika dia mendapat perhatian dari Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus? Petrus dia mengabaikan berkat itu. Dia menuju kepada sumber berkat. Dia datang kepada sumber berkat. Artinya dia lebih menghargai pemberi berkat daripada berkat itu. Ke belakang itu berkat. Saya mau cari dulu yang buat mujizat, dan dialah yang merendahkan dirinya. Dia tetap melayani yang tidak berubah pelayanannya, yaitu Yesus. Petrus datang, tapi Petrus kan dia tidak pakai baju. Biasa mereka cuma pakai pakaian dalam dan dia pakai baju. Sebenarnya kan, jadi pakai baju dulu baru berenang. Artinya dia bilang, ayo dayung, cepat dayung sampai ke darat. Tidak, tapi dia pakai baju dia berenang pergi 90 meter. Jauh kan dayung ya? Kalau saya itu jauh, bosan. Apalagi itu yang sudah melebar ke kiri dan ke kanan, kalau berenang 90 meter, mamayo. Tapi Petrus sudah perubahan, dia berubah. Saudara yang saya kasih Tuhan, saya bukan bicara tentang Petrus, tapi tentang Yesus yang melayani dengan kerendahan. Ayat 13 itu jelas sekali, ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Yesus tetap melayani. Dalam kemuliaannya, Yesus tetap melayani. Pesan apa bagi kita? Yesus, dia tetap melayani kita, Bapak Ibu Saudara. Memang ada Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. Tapi dikatakan bahwa dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia menjadi juru syafaat kita, jadi pembela kita, ya di hadapan Bapa. Makanya jangan bikin malu Tuhan Yesus. Dia pembela, kita hidup tidak berkenan kepadanya. Kita masih hidup di dalam dosa, bermain-main dengan dosa. Tuhan Yesus membela, kita tutup dengan darahnya. Tapi sebagai pembela bilang, saya paling sana, kenapa dia begitu ya? Hargai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Apanya yang tidak berubah? Kepeduliannya, dia tetap peduli. Apanya yang lagi? Kuasanya tidak berubah. Dan yang ketiga, kerendahan untuk melayani. Dia tetap melayani. Dia menyiapkan sarapan, dia menghargai usaha, tetapi juga dia melayani. Dia menyatakan hati untuk terus melayani para mereka. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin kita sudah berubah, ini Devon kan baru di sini ya. Nanti Tuhan berkati dapat pekerjaan jadi pengusaha kah, jadi apakah. Ingat, dulu kita masih kecil, kita dulu tidak ada arti apa-apa. Tuhan memberi kita arti. Tuh, bapak-bapak yang sudah, misalnya Bapak Nabas, teman-teman, dulu mungkin di kampung masih pakai cawan. Apa kita bermimpi dapat doktor, dapat S1? Bukan itu. Apakah kita bermimpi kita bisa bekerja sebagai ini, sebagai itu? Sekarang waktu anak-anak, mungkin anak-anak waktu orang bilang nanti kok bisa nanti jadi ini. Iya, bapak ini tidak mampu jadi, mungkin. Tapi ketika Tuhan sudah buat sesuatu, jangan berubah. Kalau dulu kita baik, mari kita tetap baik. Ya, kalau dulu kita bisa rendah hati, kita masih tetap rendah hati sampai kapanpun. Teladan itu Tuhan Yesus. Tapi yang terpenting, Yesusnya, dia tidak berubah. Dia tetap peduli, dia tetap berkuasa, dia tetap melayani kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembahnya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami dengan firman. Engkau Yesus yang telah menyerahkan diri mati di kayu salib ganti kami. Engkau tidak berubah. Engkau bangkit antara orang mati dalam kemuliaan-Mu. Engkau masih menyatakan kepedulian-Mu kepada para murid. Engkau menyatakan kuasa penyertaan-Mu. Engkau menyatakan bahwa Engkau terus akan melayani, dan kami mengucap syukur oleh karena kami punya Tuhan yang hidup, yang terus ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami bisa melangkah dalam kehidupan kami dengan penuh semangat dan iman yang kuat, tetapi juga penuh pengabdian seperti Yesus Kristus. Ketika Engkau mengubahkan kami, ketika Engkau memberkati kami tetap sama anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama seperti firman.
Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Serahkan kepada Ibu Gembala